Attention, stand up, please. Good morning, teacher. Sit down. Greeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut Ibu lihatkan dulu ulangan ya. Abdani, Ibu, Anur, Asifah, Ibu, Azim, Cicin, Dio, Elsa, Fatihah, Gaira, Haira, Ilham, Indra Pandu, Jofiranda, Yes, Bu. Keila, Clara, Marcelino, Masya, Mercy, Moza, Muhammad Alifan, Ibu. Muhammad Fahri, Muhammad Abdullah, Muhammad Asraf, Nadia, Nur Aziza, Nur Azila, Nurul Nafija, Ragil, Rahmalia, Rahmatul Akbar, Suci, Safira, Yenda, Yuda. Oh, ini panggil lah. Ini. Nah, jadi kita mulai pelajaran pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, silakan Anda rapikan dulu bangku dan meja. Lihat samping kiri, samping kanan, dan bawah bangku. Apakah ada sampah? Sudah rapi? Sudah. Nah, jadi sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, agar kalian tidak panik dalam melakukan pelajaran, alangkah baiknya kita melakukan speaking. Ya. Apa speaking awal? Sambung menyambung. Oke. Lakukan dulu. Nah, boleh ya. Nah, speaking awal yaitu sambung menyambung. Nah, itu tuh clue-nya. Sambung menyambung. Nah, misalkan si Nadia pergi ke Bandung. Ingat? Nadia pergi ke Bandung, sedangkan si Ragil pergi ke Garut. Ya, mana? Garut. Tapi masih ingat. Ya, betul. Mana? Tadi mana Yofi? Masih ingat Yofi? Nadia pergi ke Bandung, sedangkan Ragil pergi ke Malaysia. Yuk kan? Nah, sekali lagi. Jangan tidur. Si Marcel itu pergi ke Malang, sedangkan Dio pergi ke mana? Nah, betul. Dah. Why yes. Mana tadi? Rajin, betul. Sambung menyambung. Yang ada.
India. Nah, sekali lagi. Kita mulai pelajaran lagi. Si Azim pergi ke Nepal. Nah, paham ya? Azim pergi ke Nepal, sedangkan Fahri pergi ke Jepang. Aziza Suraya paham ya? Jerman. Kita paham dong? Ya, orang Jerman. Jadi, lu sambung menyambung tuh, tadi awalnya kan Nadia. Nah, Nadia akhirannya apa? A. Jadi, Nadia pergi setelah A, B. Jadi, Nadia pergi ke Bandung. Nah, jadi tadi sebelah si Marcel setelah L apa? M. Jadi, Marcel pergi ke Malang. Sedangkan Kosan Adipan. Nah, mulai pelajaran kan? Nah, jadi kita revisi dulu materi kita minggu kemarin. Konstitusi. Ada yang tahu apa itu konstitusi? Peraturan yang dibuat oleh suatu negara. Nah, konstitusi ini berkaitan dengan apa? Ya, konstitusi adalah bagian dari hukum lah. Konstitusi itu berkaitan dengan undang-undang ini berkaitan dengan Pancasila. Nah, jadi ini materi kita minggu kemarin. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan tentang materi konstitusi? Tidak. Nah, jadi untuk materi kita hari ini yaitu mengenai norma. Nah, sebelumnya tadi saya sampaikan yaitu tujuan pembelajaran hari ini. Satu, kelihatan? Nampak? Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu Anda dapat memahami apa itu norma dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita masuk pada materi norma. Nah, norma sebelumnya Anda sudah pernah mendengar apa itu norma? Nah, apa itu norma? Aturan. Nah, jadi norma itu adalah sebuah aturan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Nah, menurut KBBI, norma itu ada dua pengertiannya. Yang pertama sebagai aturan dan ketentuan yang mengikat suatu kelompok sebagai pengendalian dalam tingkah laku. Nah, dalam pengertian ini norma adalah sesuatu yang berlaku dalam setiap warga negara. Semua orang berhak untuk menaatinya. Nah, yang kedua yaitu norma sebagai aturan dan tolak ukur bagi orang menilai orang lain. Contohnya apa? Norma itu kan aturan. Jadi di dalam norma itu awak bisa menilai orang lain. Nah, menilai dari sikap, dari tingkah lakunya. Nah, misalnya si Alifan itu sifatnya. Alifan itu nakal, kan? Kenapa kok bisa Alifan dikatakan nakal? Karena tingkah laku yang dilihatkan. Nah, jadi secara luas itu norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungan sesama manusia di dalam hidup bermasyarakat. Nah, jadi itu tiga pengertian norma. Nah, jadi
jadi apa hubungan norma dengan konstitusi? Kalau konstitusi tadi apa? Peraturan. Kalau norma? Peraturan. Nah, jadi apa hubungannya? Berkaitan dengan bagi suatu negara adalah menjadi pedoman yang mengatur jalannya pemerintahan, pembatasan kekuasaan, dan menjamin hak asasi manusia agar pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang karena konstitusi membatasi kekuasaan. Nah, lanjut. Norma dan konstitusi merupakan dua hal yang mempunyai kekuatan untuk penanggulangan dalam sistem kehidupan. Norma sebagai aturan yang lebih mengikat pada sistem sosial dan budaya masyarakat, sedangkan konstitusi sebagai aturan dasar suatu negara yang mengikat bagi setiap warga negara. Nah, jadi apa kaitannya? Ada yang bisa memahami? Apakah mereka ini sama-sama aturan? Jadi apa hubungannya? Nah, di dalam suatu negara itu ada namanya pemerintah baru masyarakat. Nah, jadi konstitusi ini adalah suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, jadi peraturan yang dibuat oleh pemerintah baru dijalankan oleh masyarakat. Paham? Nah, jadi konstitusi itu suatu peraturan yang tertulis di dalam undang-undang yang dapat kita lihat di dalam bentuknya yaitu pasal. Siapa yang melanggar suatu peraturan akan mendapat sanksi. Nah, jadi yang menjalankan itu adalah masyarakat. Tapi yang lebih dijalankan oleh masyarakat yaitu peraturan dalam bentuk norma. Karena sesuai dengan yang dibacakan Abdani, itu norma mengikat pada sistem sosial dan budaya masyarakat. Makanya dua peraturan ini saling berkaitan. Paham? Siapa yang tidak tak paham dulu ini? Nah, selanjutnya perbedaan norma dan konstitusi. Tadi hubungan, sekarang perbedaan. Nah, Budi tolong dibaca. Tolong dibaca loh. Bandung, nambah. Ayo. Perbedaan norma dan konstitusi. Norma dan konstitusi merupakan dua hal yang mempunyai kekuatan untuk pengaturan dalam sistem kehidupan. Norma sebagai aturan yang lebih berpihak pada sistem sosial dan budaya masyarakat. Sedangkan konstitusi sebagai aturan dasar suatu negara yang mengikat bagi setiap warga negara. Nah, jadi sesuai dengan hubungan tadi, jadi dapat kita lihat perbedaannya. Kalau norma itu sebagai aturan yang mengikat pada sistem sosial dan budaya, sedangkan konstitusi itu lebih ke negara, tetapi mengikat setiap warga negara. Fungsi dan tujuan norma. Nah, fungsi norma itu sebagai pengatur di dalam hidup agar kita terkontrol. Nah, setelah itu ada manfaatnya agar terciptanya ketentraman hidup. Setelah itu ada manfaat
Mana sila yung coba? Nampak apa yang ada bang? Kelompok Anda. Iya, nama dari kata apa? Halo,